ISIS dideklarasikan oleh Abu Bakar al-Baghdadi pada tanggal 9 April 2013. Ada yang menyebutnya Islamic State in Iraq and the Levant atau ISIL, Islamic State in Iraq and Syria atau ISIS, dan Islamic State in Iraq and Al-Asham atau ISIS. Yang pasti, ISIS menyebutnya sebagai Daulah Islamiyah fi Iraq wa Syam atau Negara Islam Irak dan Suriah. Kota Rakkah ditetapkan ISIS sebagai ibu kota negara. Pasca kejatuhan Saddam Hussein dari kursi puncak kekuasaan di Irak, perang saudara di wilayah itu tak terhindarkan. Beberapa faksi mujahidin berperang melawan pemerintahan Irak yang dibentuk Amerika Serikat. Mujahidin dari berbagai negara termasuk dari Suriah dan Irak membentuk Daulah Islam Irak. Ketika Suriah bergejolak, sebagian mujahidin kembali ke Suriah untuk berjihad menentang pemerintahan Presiden Bashar al-Assad. Revolusi Suriah adalah efek revolusi di Jazirah Arab yang dikenal dengan musim semi Arab. Revolusi yang menumbangkan para diktator di Tunisia, Libya, dan Mesir. Tahun 2010, Abu Bakar al-Baghdadi didaulat sebagai khalifah ISIS. Sejumlah kota di Irak dan Suriah menjadi daerah kekuasaan organisasi ini. Pertama kita lihat dari grand design, rencana besar yang memang ini digariskan oleh jaringan Al-Qaeda untuk mempunyai kedaulatan di dalam sebuah negara. Dan oleh karena itu mereka mendeklarasikan pada tahun 2013 yang lalu dipusatkan di Mosul, kota terbesar kedua di Irak yang dipimpin oleh Abu Bakar al-Baghdadi. Mereka kemudian mengambil salah satu kawasan yang kaya minyak juga, yaitu Raqqa, dan menjadikan itu ISIS, Islamic State of Iraq and Syria. Jadi ini adalah satu rencana besar yang telah disusun oleh jaring Al-Qaeda yang kebetulan pasca tewasnya Osama bin Laden. ISIS yang awalnya bagian dari Al-Qaeda akhirnya tampil dengan wajah baru, lebih brutal dan radikal. ISIS juga suka melakukan serangan sektarian serta memaksakan penerapan hukum syariah. Wilayah yang dikuasainya di Suriah dan Irak semakin meluas. Tahun 2013, provinsi yang diklaim sebagai wilayah ISIS di Irak dan Suriah sebanyak 16, 7 diantaranya di Irak. Sisanya berada di wilayah Suriah, yakni Hama, Idlib, Al-Barakah, Al-Khair, Al-Raqqah, Al-Badiyah, Halab, Damaskus, dan Latakia. ISIS mengkafirkan umat Islam yang tak masuk dalam kelompoknya. Amirul Mu'minin, Abu Bakar al-Baghdadi. Tujuan utama ISIS sejak awal adalah pembentukan negara Islam. Kelompok ini bernafsu membangun kekuasaan sendiri di wilayah yang ditaklukkannya. Karena ambisi ini, Front al-Nusra yang sebelumnya bersekutu dengan ISIS balik badan. Militan ISIS memerangi mujahidin di Suriah seperti Jabhat al-Nusra yang merupakan cabang Al-Qaeda. Salah satu kekuatan ISIS adalah daya dukung dana yang amat besar. Informasi yang diperoleh intelijen Irak tahun 2014, aset ISIS mencapai 2 miliar dolar Amerika. Aset ini menempatkan ISIS sebagai organisasi jihad terkaya di dunia. Harta tersebut didapat dari pendonor swasta di negara Teluk. Sumber lain dari ladang minyak, minyak mentah, dan menjual tenaga listrik ke Suriah. Mereka mempunyai dana karena mereka mempunyai ladang minyak. Kita tahu bahwa Irak itu atau Mosul, Tikrit itu banyak ladang minyak yang sangat luar biasa. Yang dirampok oleh mereka? Iya, dikuasai. Tapi apakah hanya dirampok? Tidak adakah kemudian donatur yang signifikan untuk mendanai mereka? Jadi minyak yang dikuasai oleh ISIS ini itu juga diekspor ke negara-negara luar. Termasuk juga minyak yang dikuasai di Syria itu juga hampir menguasai minyak yang ada di daerah Suriah, karena itu salah satu sumber minyak yang sangat besar
yang ketika terjadi revolusi ditinggalkan. Jadi itu modal. Tetapi awalnya ketika menggerakkan rencana besar untuk mendeklarasikan negara Islam atau khilafah Islamiyah itu didanai oleh para taipan minyak dari Kuwait dan Arab Saudi. Kita tahu bahwa ideologi khilafah ini cukup berkembang sangat lama sekali sejak awal abad 20 setelah jatuhnya dinasti Ottoman 1923. Ideologi ini mulai muncul lagi ke permukaan dan hampir taipan-taipan minyak yang berada di negara Teluk yang kaya minyak itu mempunyai mimpi ideologi negara Islam atau khilafah Islamiyah. Nah, ideologi ini bertemu dengan ideologinya Abu Bakar al-Baghdadi. Jadi kemudian jadilah ini sebuah gerakan yang lumayan membesar sekarang. Dana inilah yang menjadi salah satu magnet semakin banyaknya pengikut ISIS selain karena mimpi surga menjual negara Islam. Pengikutnya datang dari berbagai negara di Eropa. Sejumlah perempuan asal Inggris misalnya diketahui sudah bergabung dengan organisasi ini di Suriah. Sejumlah warga Indonesia juga diketahui berangkat ke Suriah. Kelompok negara Islam Irak dan Suriah kini menjadi musuh bersama sejumlah negara. Amerika Serikat dan para sekutunya dengan gencar menyerang markas ISIS di wilayah Irak dan Suriah. The resolution we've submitted today does not call for the deployment of U.S. ground combat forces to Iraq or Syria. It is not the authorization of another ground war, like Afghanistan or Iraq. The 2,600 American troops in Iraq today largely serve on bases. And yes, they face the risks that come with service in any dangerous environment, but they do not have a combat mission. Well, there's obviously not a problem for the Americans because the Americans are on the ground in some strength already on what they think is a satisfactory legal basis, and we want the same kind of legal protections that the American forces in Iraq have, and we think that's fair and reasonable. We're proposing to deploy up to 200 special forces on advise and assist missions. Perang melawan ISIS akan terus berlangsung entah sampai kapan.